Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi membahas tentang himpunan, jadi nanti bisa dicek nih di channel Nur Nafiyah. Di sebelumnya itu sudah ada materi terkait membahas himpunan. Nah, akan tapi saya ada klarifikasi. Jadi ada klarifikasi karena saya tadi sempat baca kunci jawaban yang ada dalam buku itu ada yang salah. Jadi saya harus melakukan klarifikasi terkait jawaban saya. Yang pertama, jika kita menemukan suatu kalimat contoh ya, yang tadi sempat saya omongkan klarifikasi yang ini, jadi, himpunan bilangan cacah genap antara 3 dan 10, ternyata 3 dan 10-nya itu tidak ikut dimasukkan dalam himpunannya. Jadi anggota dari himpunan bilangan cacah genap antara 3 dan 10, maka 10-nya tidak ikut. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah 4, 6, 8. Ya. Itu klarifikasi yang pertama. Kemudian soal berikutnya. Nah ini, himpunan R adalah himpunan bilangan genap antara 7 dan 20. Nah, berarti yang perlu saya klarifikasi adalah berarti di sini 7 dan 20-nya tidak ikut. Kalau 7 memang benar kan dia bukan bilangan genap. Dia bilangan ganjil. Tapi 20 karena di sini antara 7 dan 20 berarti 7 dan 20 tidak ikut, maka ini 20-nya hilang. Nah, ya. Berarti anggota bilangannya atau maaf, anggota himpunannya yaitu 8, 10, 12, 14, 16, ya, terus 18, maka berkurang 1 jadi 6. Itu klarifikasi berikutnya. Terus klarifikasi berikutnya yaitu ini, bilangan asli antara 11 dan 30. Berarti 11 tidak dihitung dan 30 juga tidak dihitung. Maksudnya bagaimana? 11 dan 30 itu tidak masuk dalam anggota himpunannya. Berarti ini dihilangkan 11-nya, 30 juga dihilangkan. Maka ini berarti yang ditanyakan adalah banyaknya anggota Q yang merupakan bilangan prima. Berarti 11 tidak masuk. Kan 11 ini sudah dihapus. Maka jumlah anggotanya berapa? Jadi berkurang 1, 5. Ini kunci jawabannya. Tadi sempat saya cross check karena ternyata saya selama ini itu nggak ngerti kalau di belakangnya itu ada kunci jawabannya. Ya. Oke. Terus ini berikutnya saya membahas soal-soal berikutnya, dan ini adalah soal yang saya bahas terakhir untuk himpunan. Jadi untuk bab himpunan ini adalah soal yang terakhir atau materi yang terakhir. Jangan lupa ya, kalau ingin request materi yang ingin dipelajari atau ingin belajar mendalam, silakan di komentar atau di share dan di subscribe ya. Jangan lupa biar saya tambah semangat untuk memberikan materinya. Soal yang berikutnya 3, 4, 5, 6, 7 bisa dinyatakan dengan kata-kata. Jadi himpunan itu bisa dinyatakan dengan kata-kata atau bisa dinyatakan dalam kayak gini langsung, anggota himpunannya seperti ini, atau bisa disimbolkan dalam simbol matematis seperti ini juga bisa. Jadi kalau seperti ini disuruh menyebutkan dalam kata-kata berarti himpunan yang ini kan 3 dan 7 berarti 2 dan 8-nya tidak perlu dituliskan. Bilangan asli antara 2 dan 8. Terus jangan lupa ya, ini antara 2 dan 8 berarti 2
dan 8-nya tidak dimasukkan dalam anggota himpunan. Selanjutnya, soal berikutnya. Himpunan bilangan genap antara 6 dan 15. Nah, bisa dituliskan ini himpunannya, anggota himpunan berarti 6 dan 15-nya tidak ikut dituliskan, berarti G sama dengan, kan bilangan genap nih, berarti 8, 10, 12, 14. Ini anggota himpunannya. Kan yang diminta tuliskan ya. Nah, terus atau maaf, ini notasi pembentuknya, berarti disuruh nulis seperti ini, berarti ini kan anggotanya. Nah, kalau disuruh nulis kan berarti G sama dengan X, di mana 6 kurang dari X kurang dari 15, X anggota. Saya carikan simbol anggota himpunan. Nah, ini anggota bilangan genap. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk notasi. Selanjutnya, kalau dalam anggotanya, anggota dari P, di mana X itu bilangan asli, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Nah, ini lebih mudah dibacanya karena ada tanda sama dengan, berarti 2-nya ikut ya. Maka caranya nulis anggota dari P adalah 2, 4, 3 ya, habis 2, 3, 4, 5, 6 tidak perlu ditulis karena tidak ada tanda sama dengan. Selanjutnya, nah, himpunan bagian, ada istilah anggota himpunan, ada istilah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian kalau kita tulis itu simbolnya adalah C, kayak C itu ya. Nah, kayak saya tunjukkan sebelumnya, ada enggak ya simbolnya di sini? Oh, enggak ada. Di bawah ya. Enggak ada juga ya. Saya carikan di sini. Saya carikan anggota himpunan bagian. Himpunan bagian, maka simbolnya itu seperti C. Semoga ada di sini. Oh, ada di saya terbiasa pakai equation. Equationnya ada di sini. Nah, ini loh. Nah, ini saya tulis. Nah, ini himpunan bagian. Ya, simbolnya seperti itu. Nah, kalau anggota himpunan, simbolnya mana ya? Nah, ini anggota himpunan. Beda kan ya? Tadi yang ini. Ini saya rubah. Nah, kayak gini. Anggota himpunan ini kayak ya. Nah, kalau C ini himpunan bagian. Himpunan bagian dari A, di mana A itu anggotanya 1, 2, 3. Perlu diingat bahwa pada saat kita membahas himpunan bagian, maka ada istilah anggotanya itu kosong. Kosong ya. Artinya kosong itu apa? Gimana cara menuliskan simbolnya? Cara menuliskan simbolnya itu boleh seperti ini. Kalau kosong berarti, nah ini ya, enggak ada. Atau bisa ditulis seperti angka 0 digaris, atau saya tunjukkan di sini, kosong 0 digaris. Letaknya di sebentar, semoga ketemu. Enggak numpang, kok enggak ketemu, gimana?
nggak ada ya. Nah ini seperti ini artinya kosong, jadi boleh ditulis seperti ini. Arti kosong itu ini. Nah kalau kalian menemukan seperti ini terus ada kayak gini, ini artinya kosong. Bukan, ini bukan kosong, bukan kosong. Atau sebaliknya, kalau menemukan gini terus ada, saya copy. Nah ini juga bukan kosong. Nah ini juga bukan kosong ya. Jadi kosong itu seperti ini. Nah, ini yang atas ya. Maka terus himpunan bagian dari A itu terdiri dari apa saja? Saya tuliskan himpunan bagiannya berarti yang pertama kosong, yang kedua 1, nah seperti ini. Nah terus 1,2, 1,3, 2,3, 1, 2, 3. Nah ini adalah himpunan bagiannya. Nah, kenapa kok ini? Iya, ini bisa. Jadi himpunan bagian itu himpunan yang di dalamnya ada, jadi himpunan bagian itu jadi misalkan 1, himpunan bagiannya berarti 0 sama 1. Biasanya untuk menemukan ini bisa menggunakan rumus, jadi 2 pangkat 3. Kok 2? Iya, 2 pangkat 3. 3 itu jumlah anggota di sini. Berarti hasilnya pasti 8. Ini kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat anggota himpunannya. Nah, ini adalah himpunan bagian dari anak yang bukan merupakan, karena ini soalnya adalah soal pilihan ya. Jadi saya tidak bahas jawabannya, tapi saya membahas mengenai himpunan bagiannya. Terus berikutnya ini juga sama, soal ini adalah soal membahas himpunan bagian. Jadi kalau ada A, di mana A itu 1, 2 sampai 6 anggotanya, terus B adalah 4 sama 5. Apakah benar? Ini disuruh mencari pernyataan, jadi ini pilihan ya sebenarnya. Tapi saya itu mau menjelaskan bahwa himpunan bagiannya itu ini masuk. Jadi kalau saya tulis B himpunan bagian, jadi saya copy di sini atau saya carikan simbolnya. Nah ini menjadi B himpunan bagian dari A. Kalau A dibalik kayak gitu, kayak gini, maaf, salah peletaan. Maka ini salah, yang ini salah, nggak sesuai. Kenapa? Yang namanya himpunan bagian itu berarti semua anggota dari B, semua anggota dari B di sini ada 4 dan 5 itu masuk juga di dalam A. Jika ada yang tidak, misalkan B ternyata ada lagi nambah misalkan 7, maka ini juga akan salah ya. Jadi yang namanya himpunan bagian itu berarti anggota himpunan B itu semuanya ada di himpunan A. Itu maksudnya himpunan bagian. Contoh lagi ini ya. Jadi saya itu tidak membahas pilihan jawabannya. Jadi ini maksudnya apa enggak, tapi saya bahas himpunan bagian. Terus berikutnya di sini ada apa? A, anggota A yaitu 1, 2, 4. Ada B 2, 4, 6, 8 dan ada C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau kita tulis C himpunan bagian dari A, ini salah. Kenapa? Karena C itu ada anggota 1, 2, 3, 4, 5.
Dan itu kalau dimasukkan ke A kan tidak sama, kan ada himpunan C yaitu anggotanya 3, 5, 6 yang nggak masuk A. Tapi kalau ini dibalik, A himpunan anggota C, benar, ini benar. Tapi kalau yang lagi berikutnya, kalau B himpunan bagian dari C, ini juga salah. Loh, kenapa salah? Kan 2 ada, 4 ada, 6 ada di C. Tapi ingat, 8 tidak ada. Jadi kalau 8 tidak ada di C, berarti ini salah. Ya. Lagi, kalau saya tulis A himpunan bagian, himpunan bagian B, ini juga salah. Kenapa? A di sini ada 1 yang nggak masuk di B. Ya, jadi yang namanya himpunan bagian adalah anggotanya itu ada yang masuk semuanya. Masuk semuanya di sini. Berarti misalkan A, berarti di sini juga harus ada. Di sini A kan ada 1, 2, 4, berarti di sini B-nya juga harus ada 1-nya. Itu nanti namanya himpunan bagian. Jadi biasanya himpunan itu yang sering dibahas apa saja saya tuliskan ya. Himpunan yang sering dibahas itu mulai dari anggota himpunan, jumlah anggota himpunan, terus himpunan bagian, dan operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada irisan, ada gabungan, ya. Terus biasanya ada istilah komplement juga dan seterusnya. Tapi yang sering muncul di sini di soal ini adalah irisan gabungan. Terus ada juga diagram Venn juga. Nah, yang itu nanti aja kita bahas. Karena kalau diagram susah ya menjelaskan pakai seperti ini. Ini sudah himpunan bagian. Nah, soal berikutnya. Ya, ini yang atas sudah selesai. Berikutnya ada himpunan A, yaitu A, B, C. Banyaknya himpunan bagian, berarti tadi ya rumusnya 2 pangkat 3. Kalau mau ditulis kayak tadi ya monggo, saya tunjukkan aja. A berarti himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, terus A, terus B, terus C, terus A, B, terus A, C, terus B, C, kemudian A, B, C. Oke. Jadi ini total himpunan anggotanya, himpunan bagiannya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Terus soal berikutnya. Nih, ada himpunan A di mana himpunan A di mana X yaitu 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20. Nah, X-nya adalah bilangan kelipatan 4. Berarti ini ada tanda sama dengan, ini ada tanda sama dengan. Berarti caranya nulis A 4, 8, kelipatan 4 ya, 4, 8, 12, 16, 20. Nah, selanjutnya disuruh banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, di sini kan ada 5 ya anggotanya. 4, 8, 12, 16, 20. Berarti N-nya kan sama dengan 5. N sama dengan 5. Berarti rumusnya, nih, rumusnya saya tuliskan di sini, equation dua pangkat 5 pangkat N, dimana N-nya 5. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini jawabannya. Kalau mau ditulis satu persatu seperti ini monggo, tapi itu cara panjang ya. Terus soal berikutnya ini, bulan-bulan yang diawali huruf C. Bulan-bulan yang diawali huruf C yaitu
Januari, Juni, Juli. Ada lagi? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, hanya ini ya. Nah, yang ditanyakan lagi, banyaknya himpunan bagian dari B. Berarti 8 jawabannya. Himpunan bagian jawabannya 8. Ya. Terus selanjutnya, soalnya jika himpunan C mempunyai 64 himpunan bagian, berarti berapakah anggotanya? Ya tadi rumusnya kan 2 pangkat N. Nah, di sini 64 berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan N. Ya, N sama dengan 6. Kok tahu ya? Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 yaitu 64. Terus saya lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, R anggotanya ada 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya himpunan bagian R yang banyak anggotanya 2 sama dengan anggotanya itu 2. Berarti jangan dihitung langsung 2 pangkat 4, bukan ya. Kita satu persatu dulu aja. R itu kalau kita tuliskan himpunan A, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, 2, 3, 4, 5, 2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, terus 4,5. Nanti ini kalau himpunan bagian dari R ya harusnya 16. Tapi yang ditanyakan kan anggotanya 2 ya. Saya masih lanjut ini. 2,3,4, 2,3,5, 2,4,5, 3,4,5, 'Terus 2, 3, 4, 5. Kita hitung ya anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar kan? Jumlah himpunan bagiannya ada 16. Tapi yang ditanyakan yang anggotanya 2. Berarti yang mana ini? Yang saya blok. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti yang kita tulis himpunan bagian yang anggotanya 2 sama dengan. Tahu dari mana yang ini? Yang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Semoga paham ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan dikomentari dan di share. Kalau minta request juga boleh. Terus lanjut. Ini sepertinya yang terakhir. Berikutnya ini kita bahas irisan ya, operasinya irisan. Ini sepertinya soalnya irisan semua. Tadi saya nggak milih yang gabung. Jadi simbol irisan itu simbolnya seperti ini, seperti N ya. Jadi saya tuliskan. Ini adalah irisan. Terus saya tulis irisan. Nah, yang gabungan seperti U. Ya, seperti U. Ini gabungan. Nah, kita lanjut operasi. Yang pertama,
bilangan prima yang kurang dari 20. Kita tulis anggotanya masing-masing dulu. Bentar ya. P itu bilangan prima yang kurang dari 20, berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Selanjutnya Q itu bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 20. Berarti kurang dari 20 ya, kelipatan 3, 3, terus 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Benar ya? Benar. Ya, semoga benar. Nah, di sini irisan berarti yang sama. Jadi irisan itu mencari yang sama. Oh, P itu kan anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, Q anggotanya 3, 6, 9, 12, 15, 18. Berarti irisan yang sama. Nah, irisan ya, berarti jawabannya hanya ada 3. Jadi kalau saya tulis irisan ini, saya copy dulu. P irisan dari Q sama dengan 3. Soal berikutnya. Soal yang ini ya. Jika P 1 kurang dari 10. 1 kurang dari 10. Dan dimana satunya nggak ikut ditulis ya. Kenapa nggak ikut? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus berikutnya Q. Q itu bilangan prima yang kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7. Nah, yang ditanyakan irisan, ya udah jawabannya adalah Q ini sendiri. P irisan dari Q. Ya, yang sama kan ya, iya, sama kan, 2, 3, 5, 7 juga ada di P, berarti jawabannya ya 2, 3, 5, 7. Nah, soal berikutnya yang terakhir. A adalah bilangan caca yang kurang dari 50. Wah, banyak. Iya, tapi di sini ada keterangan dan habis dibagi 3. Jadi kita nulis bilangan yang habis dibagi 3 kurang dari 50. Mulai dari 3, kita tulis saja 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, terus 3, 3, 36, 39, 42, 45, 48. Nah, ini. Ya. Terus B, bilangan caca yang kurang dari 50 dan lambangnya berawal angka 3, yang berawal angka 3 lambang awalnya. Berarti sebenarnya sama seperti atas ya, kurang dari 50, tapi yang awalnya 3, berarti 3, 30, 33, 36, nah sebentar, bilangan caca yang kurang dari 50 dan lambangnya berawal angka 3 ya, berarti 3 semua yang di 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ini semua ya. Nah, terus yang ditanyakan irisan. A irisan B. Berarti mana jawabannya? 3, 30, 33, 36, 39. Ini jawabannya. Ya.
Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jika ingin komentar, monggo. Jika mau request, mau materi terkait apa, silakan dikomentari. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.